Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami bisa kembali untuk berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mampu hidup, bertumbuh, berbuat dalam kehidupan kami, sehingga kami dimenangkan, dibenarkan, dan kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita belajar tentang perumpamaan yang kedua di dalam Matius 13 ayat 24 sampai yang ke-30. Jika kita bicara Matius 13, kita akan melihat beberapa perumpamaan, dan kita setiap Rabu nanti akan belajar tentang perumpamaan dalam Matius 13. Hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan lalang dan gandum. Setelah perumpamaan tentang seorang penabur, maka Yesus memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Perumpamaan ini menarik karena jika kita merujuk ke perumpamaan tentang penabur, maka perumpamaan ini merupakan gambaran apa yang terjadi setelah benih tersebut ditaburkan. Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan khotbah saya tentang khotbah perumpamaan tentang seorang penabur di 2 minggu yang lalu. Jika perumpamaan tentang penabur difokuskan pada 4 macam jenis tanah yang kesemuanya ditaburi benih yang sama oleh penabur dengan berbagai macam hasil pertumbuhan benih tersebut, itu berdasarkan dari jenis tanahnya. Kita bisa ingat ada 4 jenis tanah. Ada yang tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, dan tanah yang baik. Maka perumpamaan tentang lalang dan gandum bicara tentang pertumbuhan benih di ladang yang ada ilalangnya. Dan itu adalah kisah selanjutnya dari perumpamaan seorang penabur. Meskipun ini adalah kisah yang tidak seakan-akan tidak berhubungan, tapi dalam satu waktu yang sama Yesus mengatakan perumpamaan ini. Sehingga kita bisa melihat ada korelasi atau hubungan timbal balik antara perumpamaan penabur dengan perumpamaan lalang dan gandum. Penjelasan perumpamaan tentang lalang gandum di antara gandum ini bisa kita lihat di Matius 13 ayat 36 43. Jadi ini ada penjelasannya Bapak Ibu di pasal di bawahnya. Dalam pasal tersebut Yesus memberikan penjelasan sebagai berikut. Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, yaitu Yesus yang digambarkan datang untuk menaburkan benih yang baik. Matius 13 ayat 37. Dan penabur itu merupakan tuan atas ladang tersebut. Ladang digambarkan sebagai dunia, tempat kehidupan kita. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Hal ini terlihat ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai tanaman atau pokok anggur yang menghasilkan buah, dan di dalam buah tersebut mengeluarkan biji yang akan menjadi tanaman yang baru ketika ditanam. Artinya kita adalah anak-anak buah, anak-anak dari kerajaan Allah, anak-anak dari Allah Bapa. Lalang merupakan gambaran dari anak-anak si jahat yang ditaburkan oleh musuh saat semua orang tertidur. Anak-anak si jahat, ya kita bisa melihat. Kita akan lihat penjelasannya di bawah nanti. Hamba-hamba merupakan gambaran tentang malaikat Allah yang ketika di akhir zaman atau masa panen akan menuai gandum tersebut dan mengikat lalang untuk dibuang ke perapian. Dan masa menuai adalah masa akhir zaman. Oleh karena itu, jika kita pelajari perumpamaan tentang lalang dan gandum ini secara utuh, kita akan menemukan ada 3 hal yang Yesus ingin sampaikan. Yaitu yang pertama adalah arti kehadiran Yesus merupakan gambaran tentang penggenapan kerajaan surga atas ketuhanan Yesus, sekaligus manusia seutuhnya melalui pelayanannya untuk keselamatan manusia. Kita bisa lihat di Matius 13 ayat 24 itu berkata gini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga. Di perumpamaan ini selalu bicara tentang hal kerajaan surga. Itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Dan Matius 13 ayat 37 bicara tentang penjelasan dari perumpamaan tersebut. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Dalam ayat ini Yesus memberikan perumpamaan kerajaan surga sebagai tuan atau penabur yang menaburkan benih yang baik di ladang. Hal ini memberikan maksud bahwa kehadiran Yesus di dunia memiliki satu alasan yang penting, yaitu memberikan kabar keselamatan melalui kebenaran Allah. Itu adalah inti pertama dari penabur yang menaburkan benih.
Banyak murid yang mengira dan berharap bahwa Yesus datang sebagai Mesias yang memerdekakan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Berarti mereka berharap Yesus datang sebagai pembawa pedang karena dia akan memimpin perang untuk membebaskan seperti seorang hakim atau seorang raja. Padahal kedatangan Yesus memiliki makna yang lebih besar dan lebih kekal, yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, yaitu maut. Dan berulang kali Yesus memberikan pernyataan, baik melalui omongan langsung, siapakah aku datang, aku adalah. Itu merupakan perkataan langsung, maupun tidak langsung seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu perumpamaan. Untuk tujuan kehadirannya dia di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, perumpamaan ini bicara tentang benih yang baik melawan benih lalang. Benih yang dipakai Yesus sebagai gambaran tentang cara Allah menyelamatkan manusia. Ini terlihat dari perbedaan arti benih di perumpamaan penabur dan arti benih di lalang dan gandum. Namun keduanya merupakan satu kesatuan yang melengkapi. Di penabur, benih di perumpamaan ini bicara tentang firman Allah yang memberikan kehidupan bagi kita. Benih ditaburkan ke tanah, lalu benih tersebut bertumbuh dan berbuah. Dan firman Tuhan pada saat itu menerangkan bahwa benih tersebut adalah orang yang firman Tuhan yang diterima oleh orang dengan tipikal 4 tanah yang kita sudah dengarkan penjelasannya. Sedangkan perumpamaan lalang dan gandum, benih itu bicara tentang diri kita yang memberikan kehidupan bagi dunia ini. Jadinya tadi kalau benih di penabur itu memberikan kehidupan bagi kita, dia menabur tanah, dan tanah itu adalah hati kita, hidup kita, pikiran kita, dan diri kita. Dan di tanah itu akan muncul tumbuhan, itu muncul kehidupan. Maka di lalang dan gandum, benih itu adalah diri kita. Benih itu akan disebar dan masuk dalam ladang. Ladang bicara tentang dunia. Ladang bicara tentang area kehidupan kita. Dan kehadiran kita memberikan dunia satu kehidupan. Artinya ketika kita memberikan satu kehidupan, ada pertumbuhan. Arti dari pertumbuhan artinya adalah ada potensi untuk mencapai buah. Dan itu adalah tujuan utama setiap tanaman, yaitu menghasilkan buah. Kesemuanya dimulai dari pekerjaan seorang penabur, yaitu Yesus yang menaburkan firman Allah ke dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan tersebut hidup, berkembang, dan menciptakan manusia yang baru, dan manusia yang baru yang adalah kita ini diterjunkan ke dalam dunia. Iya, dalam bentuk benih tadi, sehingga dunia ini mengalami keselamatan, artinya mengalami kehidupan di situ. Kedua hal ini menyatakan hal yang sama. Kita bisa tahu bahwa dari benih tersebut akan lahir kehidupan dalam dunia, dan dari kehidupan tersebut muncullah buah. Itu gambaran garis besarnya. Namun di perumpamaan tentang lalang dan gandum tidak hanya bicara penabur yang menaburkan benih di ladang. Namun ada satu oknum, yaitu musuh yang merupakan gambaran iblis, tidak membiarkan dirinya kehilangan kontrol atas dunia dan kehidupan di dunia ini. Kita bisa ingat bahwa Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dunia, mulai saat itulah iblis mengontrol kehidupan manusia, mengendalikan kedagingan keturunan Adam, dan kedagingan inilah yang memunculkan banyak dosa. Iblis berusaha mengganggu dan menghancurkan karya Allah dalam kehidupan kita, dan dalam kehidupan kita di dunia ini tentunya. Iblis menyebarkan benih lalang ketika semua orang tertidur. Itu bicara tentang ketika semua orang sedang terlena, tidak sedang dalam kondisi siaga. Saya tidak akan masuk ke dalam bidang tersebut. Benih lalang pun menggambarkan tentang anak-anak si jahat. Ya, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan mengatakan benih lalang adalah anak-anak si jahat, atau anak hasil, atau hasil dari iblis tadi. Nah, anak-anak si jahat bicara tentang karya iblis. Yang seperti saya bilang tadi, anak si jahat bicara tentang karya iblis untuk menghancurkan kehidupan dalam dunia ini.
Kita bisa lihat ada dua cara iblis mengalahkan dunia ini. Yang pertama, penindasan fisik. Penganiayaan, baik secara fisik maupun intimidasi, pelarangan ibadah, lalu gambaran-gambaran antikris yang terjadi baik di zaman Rasul atau zaman jemaat mula-mula dan di akhir zaman nanti. Saya rasa kita punya gambaran yang kuat dalam kitab Wahyu tentang apa yang telah terjadi di zaman Rasul dan di akhir zaman nanti. Hal yang kedua yaitu manipulasi kebenaran. Kalau kita lihat dari kedua cara iblis ini adalah cara yang paling berat dan berbahaya. Dan paling efektif tentunya untuk menghancurkan kita. Karena iblis bisa memakai firman Allah untuk membuat pembenaran atas kesesatannya. Seperti ketika iblis mencoba Yesus. Iblis berusaha mempengaruhi kelemahan fisik Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan iblis berusaha menggoyahkan iman Yesus dan kebenaran Allah melalui manipulasi seakan-akan itu hal yang benar. Iblis menggunakan kalimat sebab ada tertulis. Satu kalimat yang sakti yang menggambarkan bahwa apa yang dia katakan itu mendasarkan dari firman Tuhan. Dia mengacu pada kitab Mazmur yang digunakan untuk memanipulasi kebenaran yang kita miliki. Meminjam istilah akidah atau iman, kepercayaan, atau pemahaman yang kuat. Akidah Kristen di pemeluk agama Kristen merupakan satu kelemahan bagi kita. Karena orang Kristen itu lemah dalam telaah firman Tuhan. Orang Kristen itu tidak berpikir tentang doktrin dan lebih menjalankan kehidupannya dengan cara yang lebih sekuler. Dia memisahkan dengan jelas, oh ini kekristenan dengan politik. Oh ini kekristenan dengan kehidupan pekerjaan. Padahal sebenarnya salah. Yang dipisahkan dalam dunia politik adalah peran gereja. Ya, itu. Peran gereja itu yang dipisahkan. Gereja tidak boleh ikut dalam politik. Tapi kekristenan itu adalah filter pertama bagi kita untuk melakukan penyaringan dari apa yang kita mau putuskan. Melalui apa? Firman Tuhan. Bagi orang Kristen mengerti doktrin Kristen itu bukan hal yang penting. Kita selalu tertarik dengan janji Allah yang membawa berkat. Makanya jangan kaget kalau banyak gereja-gereja lebih menawarkan show-nya, entertain-nya daripada menawarkan telaah firman. Pendeta-pendeta yang kuat dengan doktrinnya, pendeta-pendeta yang punya panggilan guru, biasanya nggak laku. Mereka yang suka dagel kayak badut itu yang disukai. Mungkin khotbah akan lebih tertarik dengan stand up comedy, whatever lah. Ini kehidupan yang seperti digambarkan dalam perumpamaan penabur yang menaburkan benih di tanah yang bersemak duri. Lalang dan semak duri memiliki karakter yang sama. Sama-sama menggambarkan manipulasi kebenaran yang membuat kita kehilangan kebenaran Allah. Matius 13 ayat 22 kita bisa baca. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kita bisa lihat bahwa manipulasi iblis akan lebih banyak bermain di sisi pemahaman kita terhadap doktrin, terhadap firman Tuhan. Karena itu banyak muncul teologi pragmatis atau teologi yang disesuaikan dengan kenyataan, kebutuhan, dan mungkin selera. Akhirnya muncul perpecahan dan ini yang bagi saya merupakan masa antikris, bukan 666. Ketika iblis memanipulasi firman dan masuk dalam pengajaran di gereja-gereja yang berusaha menyenangkan mata dan telinga jemaatnya, situlah masa antikris. Karena ketika orang Kristen kehilangan Kristus dalam gerejanya, dia kehilangan makna dari kekristenannya. Lalang dan gandum hidup bersama di ladang sampai masa penuaian. Itu adalah kunci dari kunci ketiga yang kita bisa melihat dalam perumpamaan ini. Di dalam ladang akhirnya ada dua tanaman yang tumbuh, gandum dan lalang. Keduanya tumbuh bersama, namun keberadaan lalang terlihat oleh hamba Tuhan tersebut. Dan hamba Tuhan tersebut meminta izin untuk mencabut lalang. Kita bisa melihat Tuhan tersebut melarang dan membiarkan keduanya tumbuh bersama. Dan di masa panen, penuaian akan dipisahkan. Mana yang gandum, mana yang lalang. Gandum akan masuk ke lumbung dan lalang akan diikat dan dimasukkan dalam api untuk dibakar. Ada dua hal mengapa Tuhan tidak mencabut lalang. Dan ini
Bapak Ibu semua memperhatikan, dan ini ada inti dari utama dari perumpamaan tersebut, dan ini adalah hal yang menggambarkan tentang sikap Allah terhadap dunia dalam perjanjian baru setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Yang pertama, lalang dicabut maka gandum pun ikut tercabut. Perumpamaan ini gambaran Yesus bagaimana Allah melihat dunia ini. Di masa setelah kedatangan Yesus untuk menyelamatkan dan mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia, dimulailah masa kasih karunia Allah. Allah tidak lagi mendatangkan masa apokalips, masa pembunuhan massal, baik itu mendatangkan bola api, membakar kota, ataupun air bah di zaman Lot dan Nuh. Allah tidak lagi melakukan pemurnian etnis seperti zaman bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, semua bangsa harus dibunuh. Ini menjadi masa kasih karunia Allah yang sebenarnya menjadi kesempatan kita untuk memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah menurut karunia yang kita miliki. Ini merupakan gambaran bahwa Allah memberikan kita kesempatan pada semua benih untuk bertumbuh, dan di masa panen akan dicabut semua, baik lalang maupun gandum. Batang gandum akan menjadi jerami dan bulir gandum akan masuk ke dalam lumbung. Dari benih yang terbaik akan ditaburkan kembali menjadi gandum yang baru, menjadi siklus. Itu gambaran yang sempurna bahwa kehidupan akan kekal ketika kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Meskipun kita meninggalkan dunia ini kelak, namun buah yang kita hasilkan akan berlipat kali ganda, menghasilkan pertumbuhan baru lagi dan lagi. Lalang dan batang gandum akan hilang. Buah atau bulir gandum akan mengabadikannya. Itulah kehidupan manusia. Fisik kita bisa hilang, tapi apa yang kita telah lakukan bagi kehidupan ini tidak akan pernah hilang. Dia akan abadi. Apalagi ketika kita berhasil mendidik orang, mendidik anak kita, mendidik murid, sehingga dia bertumbuh dan dia akan menghasilkan lagi. Kita akan abadi. Hal yang kedua, Tuhan membiarkan gandum menjadi tanaman gandum yang kuat. Gandum yang di sekitarnya ada lalang akan menjadi gandum yang kuat, karena akarnya akan mengakar ke dalam tanah. Karena akar tersebut berebut makanan dan air di dalam tanah tersebut dengan lalang. Gandum yang berakar kuat akan bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan yang baik akan menghasilkan buah. Kita dikuatkan melalui tantangan dalam kehidupan kita. Semakin besar terpaan, semakin kuat kita bertahan. Kita bisa melihat bahwa tantangan membuat kita kuat, pencobaan memurnikan kehidupan kita, dan kelemahan mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Dan kerendahan hati menghasilkan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat Tuhan ini yang membuat Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana dan kaya raya. Apa yang bisa kita simpulkan dari perumpamaan ini? Bahwa Allah melalui anak yang tunggal Yesus Kristus memberikan kita kehidupan, bukan maut. Membebaskan kita dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Pengharapan akan Yesus ini yang menjadikan kita kuat. Firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dengan baik, bertumbuh buah lebat. Namun tantangan akan selalu ada, karena iblis tidak senang dengan apa yang kita miliki. Iblis berusaha merusak kita melalui fisik kita, melalui manipulasi kebenaran kita. Kita belajar dari Ayub yang mengalami pencobaan yang berat dari iblis. Baik secara fisik, Ayub kehilangan seluruh hartanya, keluarganya, dan kekuatan tubuhnya. Maupun Ayub mendapatkan tantangan dari istri dan sahabatnya yang memaksa dia untuk mengutuk Tuhan. Dan Ayub sanggup melewati dengan baik. Mengapa? Karena Ayub hidup dalam kebenaran Allah. Kebenaran tidak sekedar kita ketahui, namun kita jalankan. Kebenaran Allah bukan tempat berdebat, melainkan tempat kita bercermin dan saling menguatkan. Jadilah gandum yang hidup di tengah lalang, namun tetap bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan lebat, agar kita benar dan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hari ini kami telah belajar tentang perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Biarlah kami menjadi benih-benih gandum yang bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan dunia ini Tuhan. Kami tidak tergantung dari lalang, kami tidak tergoncangkan oleh lalang, tapi kami menjadi gandum yang kuat, tanaman yang kuat, yang mampu berakar, yang mampu kuat menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kami. Mampukan kami, Yesus.
Mampukan kami Tuhan, sehingga kami mampu melewati setiap masa yang berat ini. Mampukan kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memenangkan pertandingan iman kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan dalam setiap kemenangan. Kami yang sedang sakit hari ini, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami sedang berkesusahan, berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami masalah, baik itu masalah keuangan, masalah dalam kehidupan rumah tangga, masalah dalam kehidupan pekerjaan kami. Biar Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menutup bungkus kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, virus corona, dan mara bahaya. Dan damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.